guys. Jadi dia nggak nyadar ngelihat dari kaca kecil itu. Dia lihat dari kanan ke atas ada anak kecil ketawa gini, ngeliatin dia lagi belajar tapi jongkok meluk lututnya, terus lihat gini senyum, terus gitu si Ratna langsung sontak. Assalamualaikum adik-adik kakak, sini yuk kumpul, kakak mau cerita. Sebelumnya terima kasih juga untuk semua yang adik-adik atau siapapun kalian di sana yang udah bantu like, bantu komen, dan bantu subscribe. Itu artinya kalian sangat mendukung aku ya, terima kasih sekali. Kalau kalian denger aku ngomong agak-agak terpelintir, mohon maaf ya, karena memang lidah ini suka terpelintir gitu. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Oke, lanjut aja. Kali ini aku ceritanya bakal aku coba dengan visualisasi, jadi kalian bisa membayangkan bagaimana nanti ceritanya. Nah, cerita ini diambil bukan di Indonesia ya guys, ini dari luar negeri, dan cerita ini juga dari temen aku gitu kan. Dan dia coba ceritain secara detail sama aku kejadian dia waktu kuliah di luar negeri, tepatnya di Jepang. Nah, aku bakal langsung aja ke ceritanya. Jadi temen aku ada namanya, itu sebut aja Ratna. Nah, kayak nama Ratna nih sering banget ya muncul di video aku. Nggak sih, baru sekali, ini 2 kali. Oke, jadi sebenarnya namanya Ratna. Ratna ini kali ini dia kuliah di Jepang. Tepatnya aku nggak tahu di daerah mana, karena dia belum cerita rinci di daerah mana, tapi dia bilang aku kuliah di Jepang gitu kan. Nah, jadi awal-awal dia kuliah di Jepang itu kan dia belum tahu nih situasi dan kondisi di sana gitu kan. Dia tuh cuman dapat info dari teman-temannya, terus dia juga cuman dapat info dari ya grup-grup yang udah ada mahasiswa di sana gitu. Maksudnya yang udah duluan nih kuliah di sana gitu kan. Sampai suatu waktu dia ini iseng nyari di grup-grup itu kan, ada cari ada seseorang yang di dekat daerah kampusnya juga itu pernah ngeposting tentang tempat tinggal, karena kebetulan dia lagi nyari tempat tinggal juga nih pas mau ke sana. Nah, dia posting, oh ini nih bisa nih ngasih aku info tentang tempat tinggal. Dia chat tuh gitu kan, halo kak, namaku Ratna gitu ya kan, aku mahasiswa juga nih dari Indonesia gini gitu ya kan, aku tuh mau pindah ke Jepang gitu kata dia. Terus si cowok ini, dia cowok ya guys, kebetulan dia cowok, kita sebut aja namanya Randy. Jadi si Randy ini bilang, oh boleh, kamu mau cari apartemen ya, atau apato ya kalau orang sana bilangnya apato. Kamu mau cari apato ya? Iya kak, aku mau cari apato karena aku nggak di cover asrama gitu kan. Oh boleh, nanti aku bantuin cari gitu kan, soalnya yang kemarin aku posting udah habis gitu, udah diisi sama orang gitu kan, udah sold lah. Oh gitu, ya udahlah, dia itu belum ke sana, jadi kayak masih di Indonesia gitu kan chattingannya. Nah akhirnya karena si Ratna ini udah dapet nih orang yang bakal bantuin dia nyari apart gitu kan, jadi dia tuh udah nggak mikir lagi gitu kan, kayak udahlah aku nggak usah cari-cari lagi, aku percaya aja nih sama nih orang gitu, karena di grup itu dia paling sering ngeposting tentang apartemen gitu kan, cari tempat tinggal gitu kan. Udah selesai persiapan dia selama Indonesia gitu kan, dia pergi nih ke Jepang. Sampai di Jepang dia coba cari tempat tinggal yang temporary atau sementara dulu. Dia tuh coba tinggal di daerah kayak kos-kosan gitu, tapi itu cuman bisa untuk seminggu gitu kan. Nah, rupanya si kawan ini dia ngechat lagi, halo Kak Randy, gimana nih, kita udah bisa belum ke tempat apartemennya yang kamu bakal kasih rekomendasi ke aku, kata si Ratna. Oh iya aku maaf ya, lupa, katanya, sorry aku juga kuliah di sini, jadi aku sambil menyelesaikan kuliahku. Oh boleh, nanti kita ketemuan ya di stasiun ini, nanti kita pergi bareng gitu kan. Oh yaudah gitu kan. Terus dia lihat dari tempat dia, oh nggak jauh nih dari tempat tinggal aku stasiunnya. Pergilah dia sama si Randy ke apartemen itu.
pas sampai di stasiun dia tuh nggak ada firasat apa-apa guys gitu, nggak ada firasat oh ini bakal zong bakal apa, enggak, dia nggak punya firasat itu. Jadi dia tuh kayak ya udahlah, let it go lah gitu kan, mau kayak manapun aku percaya. Karena selama ini kakak itu posting di grup itu apa tuhnya itu bagus-bagus gitu, jadi dia tuh udah ekspektasi bakal bagus gitu kan. Terus dia bilang si Randy-nya ngomong ngomong nih pas di jalan kan, udah sesuai, udah turun mereka dari kereta gitu. Kalau di kereta kan nggak boleh ngomong ya di Jepang ya. Jadi mereka tuh udah turun, terus mereka bilang gini, si Randy bilang gini, tapi kamu jangan berekspektasi tinggi ya, karena kan aku carinya dadakan, aku lupa soalnya. Kamu kontak aku dari sebulan yang lalu, harusnya kamu ingetin aku seminggu sebelum berangkat gitu kan. 2 minggu sebelum berangkat katanya gitu kan. Oh iya katanya, maaf banget ya kak, aku tuh nggak tahu katanya. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti kamu coba aja stay di sini selama berapa 6 bulan. Kalau kamu cocok kamu boleh lanjutin, kalau kamu gak cocok kamu bisa cari tempat lain gitu kan, kata si Randy-nya. Oh ya udah kak kata gitu kan. Sampailah mereka turun mereka dari kereta, keluar dari stasiun, masuk ke daerah jalan. Dari stasiun itu jalannya tuh 30 menit guys. Terus dia bilang, kak ini dari kampus lumayan jauh nggak ya katanya. Oh kamu kalau dari stasiun ini kamu 2 kali naik kereta ya, kamu turun di stasiun ini dan ini gitu, nggak jauh sih sebenarnya karena kan kita ada kereta gitu kan, kata si Randy ini. Tapi yang jauhnya itu jalan kaki dari stasiun, kata si Randy. Oh gitu, kenapa ya kak, apa ada pilihan lain nggak yang dekat stasiun? Kalau dekat pilihan lain ada tapi lebih mahal gitu, budgetnya lebih mahal. Jadi akhirnya dia jalan kaki itu sekitar ada kayak lorong masuk ke dalam, ini agak lumayan sempit gitu kan, kayak bisa cuma masuk 1 mobil doang. Sampai mereka di sebuah gedungnya ini kayak lumayan sepi, catnya udah mulai pudar, terus pagarnya juga udah rusak, terus kayak apartnya tuh kayak udah dihuni oleh banyakan warga lokal bukan mahasiswa, dan terlebih lagi di luarnya tuh ada beberapa lansia gitu, dan lansianya ini seperti kumal gitu kan, dan kalian tau kan kayak kakek nenek lah lansianya. Jadi pada berdiri di situ kayak bersihin gitu kan, kayak ngutip-ngutipin barang gitu kan. Terus dibilang sama si Randy, nah kita udah sampai nih, kamu bakal di sini gitu kan. Terus dia kayak udah mulai ngerasa nggak enak gitu. Sementara gini ya, ini bangunannya juga nggak tinggi, cuman ada 5 lantai, dan dia itu modelnya kayak udah tua banget, catnya juga udah lusuh kayak nggak dirawat gitu kan. Terus kenapa di sini banyak warlock gitu? Biasanya kan kalau kalau udah dia students gitu kan, dia cari sesama students gitu, kayak lingkungannya students juga gitu kan. Nah jadi di situ dia udah mulai timbul kecurigaan nih sama apatunya ini. Terus dia bilang, Kak Randy ini nggak ada yang lain ya, gini aja, kamu coba aja lihat, kalau kamu sesuai cocok kita lanjut untuk payment gitu kan. Tapi aku sarankan langsung payment ya, soalnya aku nggak enak sama yang punya, kata si Randy. Kenapa gitu kak, kok jadinya aku dipaksa gitu kan, kata si Ratna. Iya, soalnya aku tuh janjian sama yang punya ini sampai harus bersikeras banget karena orangnya tuh lumayan keras. Aku takut dia nanti nggak bakal ngasih rekomendasi apartemen lain kalau kamu nggak mau di sini, kayak gitu kan. Kamu aja coba aja dulu. Biasanya memang kalau mahasiswa baru awal-awal pasti dapat apartemen yang udah usang gitu. Nanti kamu akan bisa sendiri kok, katanya gitu kan. Oh gitu ya, yaudahlah. Tapi dia mikir juga gini kan, ini sebenarnya kalau naik kereta deket, cuma jalannya aja yang jauh gitu kan. Dia udah bingung juga situ kan. Jadi akhirnya yaudah dia masuk. Di situ dia kayak udah mulai ngerasa aura nggak enak karena kayak ternyata jarak kamar dengan kamar lainnya tuh rapat banget. Jadi kayak 1 lantai itu dihuni dengan 4 kamar dan itu rapat-rapat banget. Terus dia naik lagi ke lantai 2, ke lantai 3, dan dia ternyata ditempatkan di lantai 3 di kamar yang kedua. Nah dia tuh lihat pintunya udah mulai lusuh juga gitu kan. Dia masuk, tapi anehnya pas dia masuk ke buka ruangan itu guys, aparatnya cantik, bersih sekali gitu kan.
dindingnya dicat bagus gitu kan, ditempel stiker, wallpaper gitu kan, cantik gitu, bersih. Kok nggak ada yang kotor-kotornya gitu, kayak baru aja dibersihin, bersih sekali gitu. Beda sekali dengan tampilan luar yang ada di apartemen ini gitu kan. Jadi dia udah mulai, sebenarnya ini gimana sih, apa ini don't judge book by the cover gitu ya kan, kata si Ratna. Ya udahlah ya, aku nih kayaknya memang just book by the cover gitu. Aku biarin aja dulu ini pikiran-pikiran aku ini yang negatif aku buang gitu kan. Terus dia lihat kok ini bersih, tempat tidurnya wangi, spraynya baru, pokoknya ini niat banget lah ngebersihinnya gitu kan. Terus ada kompor, ada kulkas lengkap gitu kan. Terus jendelanya juga bersih, menghadap jalan, ada balkonnya, pokoknya sempit tapi rapi dan bersih, nggak terlalu besar tapi bersih lah gitu kan, bersih, dan perabot-perabotnya tuh dijaga banget gitu kan. Terus dia bilang, Kak ini lumayan bersih ya. Iya kan, bersih kan, kamu suka nggak? Iya Kak, aku suka. Nanti aku udah pikir, terus ini ada meja belajar juga, jadi aku bisa belajar. Iya bener, ini ada meja belajar. Jadi dia di atas, di dekat tempat tidur ada lemari, di sampingnya meja belajar. Toiletnya juga di dalam, bersih gitu kan. Aku mau sih Kak. Kamu mau beneran? Iya mau Kak. Berapa ya Kak harga sewanya? Harga sewanya murah, jadi kayak itu cuman, kalau aku Indonesiain itu sekitar 3 juta 3 juta sebulan gitu kan. Terus dia mikir gini, wah murah juga ya 3 juta sebulan, dan ini dekat, kalau dia naik kereta tuh nggak lumayan jauh gitu kan. Dia cuma mikir jalannya aja 30 menit paling gitu kan. Dan di Jepang tuh biasa jalan 30 menit itu udah biasa gitu kan. Itu termasuk deket gitu. Nggak apa-apa lah, 3 juta sebulan murah sekali gitu kan. Kak ini serius 3 juta sebulan, fasilitasnya ini ada air hangat, ada air dingin, ada AC panas, AC dingin, AC-nya tuh udah komplit gitu kan. Iya serius, kamu mau gitu kan? Iya Kak mau Kak, aku mau sekali, apalagi nih daerahnya lumayan ini dekat dari kota gitu kan. Iya kamu kalau ke kota malah cuma 10 menit jalan kaki gitu kan, kata si ini. Oh yaudahlah Kak, aku serius nih, aku mau. Akhirnya dia ketemu, yaudah gini, kamu kalau udah serius kita ketemu aja, apanya nanti aku bantu aja suratnya. Kebetulan itu di lantai bawah kantornya, jadi mereka ke kantornya di lantai nomor 1, lantai 1. Dan yang jaga tuh nenek-nenek gitu kan. Bu, kita manggilnya ibu aja ya. Bu, gimana Bu? Apakah suka gitu ya kan, kata yang ini. Oh ya suka, saya suka gitu kan, kata si Ratna. Saya mau dong untuk teken kontrak kalau memang ini. Oh ya Bu, ini ada deposit ya jumlah 6 juta katanya gitu. Ini 6 juta karena kita harus deposit 2 bulan gitu kan, untuk 2 bulan. Jadi memang itu peraturannya. Yang kedua ini nggak boleh dicoret, nggak boleh peraturannya seperti itulah. Memang seperti itu, memang biasa. Dan nanti ibu cek dulu kalau ibu baru masuk apa aja yang rusak, apa yang nggak rusak, ibu fotoi, pastikan. Karena nanti pas ibu keluar kalau ada yang rusak yang nambah, ibu bakal kena gitu kan, diceritakan ini. Oh yaudah nggak apa-apa. Akhirnya Serana teken kontrak segala macam, dia udah bersiap-siap masuk. Dia akhirnya pindah ke tempat itu. Hari pertama dia pindah tinggal di situ, itu udah mulai aneh gitu kan, karena ada kakek-kakek di lantai bawah. Dia itu katanya penjaganya guys, penjaga di apa tuh itu, udah tua. Dia sering juga ngutipin sampah, ngambilin sampah gitu kan, terus ngasih selebaran gitu-gitulah, kayak staffing operasional yang ada di apartemen dia yang ngelakuin gitu kan, juga kebersihan gitu. Terus tapi dia suka ngeliatin Ratna sambil tersenyum, dan senyumnya itu nggak pernah berakhir, even sampai si Ratna noleh gitu, kayak dia hai gitu kan, kayak selamat pagi Pak, pagi gitu kan. Berarti senyum kayak pagi, nggak berubah senyumnya gitu terus sampai si Ratna masuk kamar, dan dia nggak lihat kanan kiri, terus pagi gitu, pagi. Dia terus ngeliatin si Ratna sampai si Ratna masuk kamar. Ratna udah mulai janggal. Kalaupun Ratna keluar kamar, semua orang tuh diem, senyum sama si Ratna. Sampai si Ratna pergi, mau misalnya dia mau ke kampus atau apa, pergi. Seminggu dia di situ aman-aman aja, nggak ada masalah. Tapi itu tadi orang-orang di sana kayak aneh, senyum sama dia kayak gini.
Dia masuk, dia keluar senyum gini. Lagi nenek-nenek kakek-kakek guys, senyum pagi-pagi, apa nggak serem? Atau nggak malam-malam dia keluar senyum. Semua lagi ngomong lagi apa, berhenti diam gitu, kok dia lagi tap buka pintu diam gitu. Seminggu dia awal masih enak. Nah di hari ke-7 dia udah mulai ngerasa ada yang aneh. Apa itu? Di hari ke-7 dia udah mulai ada rasa yang aneh. Anehnya apa itu? Aduh, aku udah kok kayak gini takut aja bawaannya. Aduh, kenapa sih nggak ngajak kawan aja ya kan, tidur bareng gitu. Jadi dia mulai ngerasa yang aneh. Pertama, sering banget dia lagi tidur itu kayak ada yang lari-lari di lorong. Lari kenceng. Terus dia bingung, kok ini nggak, perasaan nggak ada anak kecil lah di apartemen ini, nenek-nenek, tapi kenapa banyak yang lari-lari ya? Masa sih nenek-nenek kuat lari-lari gitu juga dalam pikiran anak. Kan dia udah mulai ketakutan guys, udah gitu. Jadi kan dia ada jendela besar menghadap balkon gitu kan, yang kayak pintu untuk jemur-jemur kain lah. Dia sering ngeliat macam ada orang yang berdiri gitu kan. Awalnya dia tidur tuh selalu buka gorden karena dia suka ngelihat bulan gitu, bintang kalau lagi tidur gitu. Akhirnya dia tutup gorden karena dia merasa kayak macam dia berdiri gitu. Tapi siapa? Ini lantai 3, ya kan? Lantai 3 siapa yang manjat gitu kan? Dan jarak antara kamar ke kamar lain tuh jauh gitu, jendelanya antara balkon yang ini jauh. Kalaupun itu ya nggak bisa nyebrangnya gitu, ketutup sama dinding gitu kan. Jadi ini siapa gitu. Dia udah mulai bomat. Sampai akhirnya dia ada yang ngerasa yang aneh. Dia belajar pada saat itu. Dia pulang malam, dia baru selesai ngerjain tugas di kampusnya, tapi dia gak langsung tidur. Dia balik lagi buka bukunya untuk belajar. Itu jam 1 malam. Dia belajar. Dia itu punya cermin kecil di atas mejanya. Dan pas banget ini dia pindahin mejanya itu, ini meja, lemari membelakangi dia. Jadi lemari di belakang, di atas lemarinya guys. Jadi dia nggak nyadar ngelihat dari kaca kecil itu. Dia lihat dari kanan ke atas ada anak kecil ketawa gini, ngeliatin dia lagi belajar tapi jongkok gitu, jongkok meluk lututnya. Terus lihat ini senyum. Terus gitu si Ratna langsung sontak. Aku aja merinding nyeritainnya. Langsung dia gini lihat ke belakang, tapi nggak ada guys, nggak ada. Di situ dia udah nggak iya, dia bantai tidur. Ternyata ada yang gelitik. Pas dia tidur dia pakai selimut, ada yang gelitin kakinya, klitik. Tiba-tiba dia buka nih, lari lagi. Terus datang dia, ini beneran gak sih? Kenapa aku gak bisa tenang gitu kan? Dia bangun, dia minum, dia buka kulkas. Pas dia buka kulkas, makanan yang baru dia beli basi. Pada basi. Kayak dia baru beli pir, basi. Dia baru beli ayam goreng, bau. Semuanya basi. Dia beli pisang, udah basi. Bahkan dia beli agar-agar yang belum dia buka dan expirednya masih lama, itu juga basi. Jadi dia gini, ya ampun ini kok pada basi, aku baru beli, malah uang aku nggak banyak. Udahlah aku ini lewatin aja lah malam ini. Dia dalam dada aku bodo amat, dia masuk selimut, tutup lagi gitu kencang-kencang. Udah baca doa, dia baca doa biar aku udahlah aku harus baca doa ini. Takut, kayak mau takut pun aku bingung nih di negara orang gitu ya kan. Akhirnya dia beranikan diri untuk bantai tidur. Besok paginya dia ngomong sama bapak-bapak itu. Dia datengin bapak-bapak yang jaga ini. Halo pak, gitu kan. Halo, gitu. Bapak itu dengan senyumnya, mempertahankan senyumnya sambil ngomong, ya pak, itu kenapa ya kok di kamar itu kok macam ada di lantai saya ada yang lari-lari. Apa ada anak kecil ya pak? Soalnya ganggu banget pak. Kalau kayak gini saya mau telepon polisi loh pak. Anak kecil nggak ada, kami nggak ada mendengar suara lari-lari gitu kan. Tapi pas dia ngomong itu, ibu-ibu yang tadi kan lantai 1 nih, dia kan ngomongnya di lantai 1, pas kali di depan kantor itu, ibu itu berdiri nengokin dia aja gini, nengokin gitu kan. Pas dia balik badan, ibu tuh senyum,
Ibu tuh senyum ngeliati dia sambil ngomong sama bapak itu. Sumpah serem banget. Jadi gini gitu. Terus bapak itu gini, nggak mungkin pak, saya denger kok pak. Karena dia lihat ibu tuh nengokin dia ke kantor ibu itu langsung, Bu, saya mau tahu Bu, di sini ada nggak pemilik apartemen atau yang nyewa di apartemen punya anak kecil Bu? Karena saya ngelihat Bu, anak kecil lari-lari. Tidak ada, kata ibu itu. Hah? Aduh gimana nih ya, karena dia capek ngomong kayak gitu, udahlah dia putusin bodo amat gitu. Dia kuliah, dia malam ini nggak pulang, 2 hari dia nggak pulang. Hari ketiga dia pulang ke apartemen itu, tapi pas dia pulang berantakan, semua berantakan, spray berantakan, ini berantakan. Dia terkejut, perasaan aku ninggalin ini bersih, kenapa ini berantakan? Apa spraynya semuanya urak-urakan gitu kan, bahkan kayak buku-buku dia kecampak-campak. Aduh, aku kalau ngelapor lagi orang ini nggak ada yang betul. Nah, tanya terus karena udah kayak gitu, dia tanya lagi, Pak, turun dia ke bawah, Pak, ada yang masuk kamar saya ya Pak, saya mau lihat CCTV Pak, gitu kan. Di sini nggak ada CCTV, kata gitu kan. Aduh, nggak ada CCTV lagi. Dia lapor sama ibu yang itu juga. Dia bilang tidak ada yang masuk kamar kamu, katanya tidak ada yang masuk kamar kamu, semuanya ini. Ibu tuh sambil tersenyum. Pokoknya dia kayak super duper ramah. Akhirnya kayak aduh, kayak aku nih udahlah dia beresin aja gitu kan. Tapi pas malam dia mulai lagi dengar suara lari-lari. Sampai akhirnya dia mandi. Dia buka, ada rambut panjang di dekat shower. Dia kayak sampai dia teriak. Tapi pas dia teriak nggak ada yang datengin. Dia udah mulai kayak aduh kenapa lah ini. Aduh, akhirnya dia tuh ya udah setiap hari dia ngejalanin ada suara lari anak-anak, sampai dia tuh jarang banget pulang ke tempatnya, dan dia tuh lebih sering nginep di kayak di warnet atau di tempat kawan, dimana dia lebih sering kayak ini. Pokoknya dalam sebulan dia tuh cuma beberapa kali nginep di kamar itu. Sampai akhirnya dia jumpa sama satu orang di temen dia yang satu kampus juga dengan senior yang nawarin di apartemen itu. Sebut saja namanya Vika. Nah, si Vika ini satu kelas sama si cowok ini yang tadi nawarin si, aduh tadi aku lupa namanya lagi. Aduh, siapa sih tadi namanya? Randy. Aduh, maaf ya guys. Jadi dia ada satu ini sama Randy, terus dia cerita, kamu tahu nggak? Aku mau cari apartemen lah. Aku nggak mau tinggal di situ. Aku memang sampai 3 bulan, tapi aku kayaknya mau pindah nih di bulan ketiga gitu kan. Terus kata si Vika, emang kamu nginep di mana? Apartemen mana? Oh, aku di jalan ini, jalan ini. Pokoknya itu 30 menit dari stasiun gini. Kau tahu dari mana apartemen itu? Sorry guys, maaf. Dari senior aku si Randy. Kau kenapa sih tanya sama si Randy? Tahu nggak di grup itu si Randy kalau ngasih apartemen itu sering fake loh. Semua tuh udah pada tahu dia tuh suka bohong. Maksudnya gimana? Iya, dia nanti tuh ngasih apartemen cantik dikirimin di grup. Rupanya pas datang, iya ampun, di ujung kulon lah, atau enggak Semak Belukar lah, atau enggak tempat bekas inilah pembunuhan. Hah, maksudmu gimana gitu kan? Iya, dia tuh sering kayak gitu. Dia tuh sering dibayar sama orang-orang yang punya apartemen. Nanti tuh misalnya harganya berapa, di markup dia harganya. Terus nanti ya udah, atau enggak kerjasama mereka, dia dibayar gitu. Maksud serius lah, soalnya kan apartemen aku kayaknya berhantu lah. Sumpah, iya, aku sering kali denger cerita ada yang lari-lari di lorong, kakiku digelitiin, sampai aku kemarin mandi macam ada perempuan rambutnya panjang. Aku udah spot jantung di situ. Aku udah takut, aku langsung lari, birit aku pergi, aku takut, aku tidur di rumah. Sampai sekarang aku belum berani balik. Barang-barangku sebagian masih di rumah, di apartemen tadi gitu kan. Kau betul lah, kau kena scam katanya. Kena scam kau sama si Randy itu. Dia tuh sering kayak gitu. Ya udahlah, gini lah. Kau
mending pindah aja lah, kok ikhlasin lah depositmu pada kalau lama-lama di situ, karena kadang kan mereka ini jahat, mau mereka itu memperpanjang kontrak tanpa kita bilang perpanjang gitu. Oh gitu, iya katanya gitu kan. Akhirnya karena dia penasaran, yang dibilang sama ini, misalnya dia udah teguh juga, dia akhirnya mau pindah. Pasti lagi beres-beres barang nih, aku udah datang, aku mau pindah aja gitu, beres-beres barang. Terus dia tuh ada ibu-ibu yang nyamperin dia gitu, yang salah satu penghuni di apartemen itu juga, tapi dia di lantai 5. Dek, kamu yang nginep di ini ya, lantai 3 ya, kamu yang di apartemen lantai 3 ya? Iya. Yang di kamar berapa? Nomor 2. Dek, di situ bekas ini loh, bunuh diri. Ibu sama anak bunuh diri. Hah? Iya dek, itu bunuh diri. Nggak ada yang betah di kamar itu dek. Ini semua penuh, selalu itu yang kosong. Penuhnya tuh cuman sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Abis itu ini kamu mau pindah? Iya, saya mau pindah bu. Kamu lagi cari apartemen lagi lah ya? Iya, saya lagi cari bu, tapi kayaknya ini saya tempat teman saya dulu. Oh gitu. Kamu bukan orang sini ya? Iya, baiknya kamu tuh kalau cari apartemen yang ada studentnya juga. Iya bu, tadi rencananya seperti itu. Iya deh, ini baru terjadi pembunuhannya itu tahun kemarin, tapi semenjak saat itu apartemen ini nggak pernah dan saya pun rencananya mau pindah selesai deposit saya habis. Kamu jangan, kalau kamu ngomong sama ibu itu minta deposit, percuma, ibu itu nggak bakal ngasih walaupun kamu pindahnya sebelum ini. Gitu ya bu. Iya, dia betul aja, dia datang ke tempat ibu itu dan memang deposit dia tidak diberikan karena alasannya itu sesuai dengan perjanjian kontrak. Akhirnya dia telepon si Randy itu, dia bilang, Mas Ren, ini bener ya kamu bohong soal apartemen itu? Bohong gimana? Kata dia gitu. Kamu ini kamu bilang ini rentnya berapa? 3 juta. Aku udah tanya sama penghuni di situ, dan kamar aku tuh cuman 2,5 juta. Kamu markup ya 500.000 gitu kan. Oh iya, sorry ya, karena aku hitung bantu kamu. Iya mas, tapi itu juga tempat bekas bunuh diri ya mas ya. Gara-gara itu aku tidur nggak tenang. Nih sekarang aku mau pindah. Sama aja sih mas, kamu bantuin aku sia-sia gitu kan. Iya, aku minta maaf banget ya. Dia cerita gini. Ya udahlah mas, capek, kata kayak gitu. Kok kayak pacaran ya. Ya intinya kayak, ya dia bilang ya udahlah ya mas, makasih lah atas bantuannya, terima kasih selama ini, tapi sama sekali tidak berguna, saya harus cari apartemen lagi gitu kan. Ya udahlah, intinya dia pindah tempat kawannya dulu sampai dia dapat apartemen yang benar-benar sesuai dengan yang dia ini. Jadi intinya guys, setan Jepang itu lebih vulgar gitu nakutinnya. Kalau setan kita cuman sekedar nakutin gitu ya kan, kayak nunjukin aja gitu, paling demam. Dia ngerasain sampai ditelitiin kakinya, lewat di lorong gitu kan, dan itu terjadi kayak real banget. Paling itu aja cerita dari aku guys, cerita horor kali ini. Semoga kalian suka, terus dukung aku, terus support aku. Aku harap kalian mau juga dukung dan support aku. Kalau ada cerita yang menarik, kejadian horor, kalian boleh kirim email ke aku atau langsung aja ke Instagram aku untuk DM aku di Namira Anissa. Oke, maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.